Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita yang telah kita mulai dengan membahas kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm. Kitab yang membahas tentang adab-adab menuntut ilmu agar kita bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan arahan para ulama dan ilmu kita menjadi berkah. Telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasannya pokok-pokok yang menjadikan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, kita bisa dikatakan menjadi orang yang senantiasa memuliakan ilmu. Yang pertama telah kita bahas adalah tadhhir wi'a'il ilmi, yaitu penyucian wadahnya ilmu. Wadahnya ilmu adalah hati. Kemudian yang kedua, senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu. Karena ikhlas adalah perkara yang sangat besar. Tidak diterima ibadah seseorang tanpa ikhlas. Kemudian yang ketiga, senantiasa membulatkan tekad di dalam menuntut ilmu. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita ingin terjun untuk menuntut ilmu, kita bulatkan tekad kita semuanya untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, mengarahkan tekad kepada ilmu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena membulatkan tekad atau semangat di dalam menuntut ilmu tanpa dilandasi Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salafus saleh, maka akan keliru di dalam memahami ilmu, di dalam beramal dengan ilmu, dan lain sebagainya. Betapa banyak kita temui orang yang semangat di dalam menuntut ilmu akan tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti kita saksikan orang-orang semangat di dalam menuntut ilmu, misalnya perdukunan, kanuragan, ilmu tenaga dalam, dan lain sebagainya. Mereka mengorbankan waktu mereka, puasa putih, puasa ini dan itu, yang itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun mereka semua semangat mengerahkan semua kemampuan mereka untuk itu, tapi itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidaklah bagus. Bahkan itu menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, waliyadzubillah. Kemudian pembahasan kita yang sekarang yaitu senantiasa menempuh jalan yang menyampaikan ke tujuan. Tujuan kita adalah mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Menuntut ilmu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berguru pada seorang guru itu adalah wasilah. Adapun ya tujuannya apa? Mendapatkan ilmu itu sendiri dan apa? Mengamalkan ilmu untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa yang mau baca Al-Maqidul Khamis? Sugito baca. Al-Maqidul Rabi'. Maqidul Khamis. Rabi' lama Ustaz. Maqidu al-Khamis. Rabi' lama belum. Hah? Maqidul Rabi' belum. Rabi' atau Khamis? Rabi'. Tuh yang benar. Tadi Ana baca Maqidul Khamis di pengumumannya. Salah. Itu pertemuan kelima. Kemarin kan pertama sekadar mukadimah saja. Maqidul berapa? Sekarang Al-Maqidul Rabi'. Rabi' atau Khamis? Rabi'. Baik, Iqra. Al-Maqidul Rabi'u. Sorful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnati. Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi
wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyul ulumi imma qadamu lahuma fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmata au ajnabiyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi wa ma ahsana qawla iyadil Taib. ya. Taib. Yakfi. Nah, Ya, bahwasannya hanya modal semangat di dalam menuntut ilmu itu tidak cukup. Ya, tidak cukup hanya modal semangat. Harus berlandasan Al-Quran dan Sunnah. Seperti kita sebutkan tadi, ya, kita semangat menuntut ilmu-ilmu bahkan menyelisih syariat. Ilmu tenaga dalam, ilmu sihir, ilmu sulap dan lain sebagainya. Ya, itu tidak sesuai syariat, tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh. Oleh karenanya kita kerahkan tekad kita untuk menuntut ilmu apa? Ilmu yang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah atau yang mengarah kepadanya. Ilmu-ilmu alat. Nah, itu yang kita harus semangat di dalamnya. Kemudian Syekh mengatakan inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya semua ilmu yang bermanfaat itu kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyal ulum, ya, adapun ilmu selainnya, ya, imma khadimun lahuma, ya, sifatnya membantu, ya, seperti ilmu-ilmu alat yang dimaksud, ya, khadim, seperti kita kan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah butuh ilmu-ilmu alat, semisal ilmu nahwu, itu khadim, ya, untuk memahami Al-Quran. Ilmu usul tafsir, ada yang kitab yang sangat bagus, ya, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, usul fi tafsir, ya, itu menjelaskan tentang ilmu tafsir secara umum, ya, bagi pemula. Kemudian ada juga karya Ibnu Taimiyah, Muqaddimah fi Tafsir atau Muqaddimah fi Usuli Tafsir. Kemudian ilmu-ilmu yang lain yang dia itu khadim lil Qur'ani wa Sunnah, yaitu sifatnya membantu untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian ada ilmu usul fikih. Ya. Tidak mungkin orang sekarang paham Al-Quran dan Sunnah tanpa mengetahui ilmu usul fikih. Mustahil, tidak mungkin. Ya, bisa kita katakan tidak mungkin karena bagaimana dia akan mengetahui hukum-hukum dalam Al-Quran kalau dia tidak mengetahui usul fikih, mana yang am, mana yang khas, mana yang muqayyad, mana yang mutlak, ya, mana yang ini sudah mansukh, ya, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Itu dipelajari di ilmu usul fikih.
Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syafi'i salah satu termasuk ya, pencetus ilmu usul fikih di dalam kitabnya Ar-Risalah. Beliau orang sangat cerdas, ya, bisa merumuskan ilmu tersebut, memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ilmu-ilmu yang lain, yang khodim, yang dia itu sifatnya membantu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Fayukhadu minhu ma tatahaqqaq bihi al-khidmah. Maka kita mengambil atau mempelajari selama memang bisa membantu. Kita pelajari itu semuanya. Ya. Au ajnabiyun anhuma. Ada ilmu yang memang tidak membantu, tidak menolong kita di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Memang berbeda, kayak ilmu-ilmu umum, semisal. Ya. Maka kata Syekh, fala yadurru al-jahlu bihi. Ilmu-ilmu umum, misalnya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu-ilmu yang lain, ya, kalau memang kita tidak takhusus di bidangnya, kita tidak pengen menjadi ahli di bidangnya, maka fala yadurru al-jahlu bihi. Maka tidak memudaratkan ketika kita tidak mengetahui ilmu-ilmu umum itu. Meskipun ya kalau kita pengen tahu dan kita mengetahui itu bagus. Ya. Itu bagus sekali. Akan tetapi kalaupun ya karena kemampuan kita terbatas, kita hanya mampu mempelajari ilmu-ilmu agama, maka kita cukupkan kita mempelajari ilmu-ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu umum kita pelajari seperlunya yang memang penting bagi kita. Bukan berarti tidak boleh, boleh sekali, ya, asalkan tidak melalaikan dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ilmu umum itu bermanfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat bermanfaat. Maka itu menjadi pahala tersendiri. Semisal sekarang orang yang pandai ilmu multimedia, ya, dia bisa memainkan media untuk dakwah, mengedit video disebarkan untuk dakwah, ya. Maka ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dakwah, misalnya ilmu arsitek, ya, dia gunakan untuk membangun pondok-pondok pesantren, ya. Kemudian pun ilmu hukum, ya, ilmu hukum misalnya digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ketika ditindas, ya, di kancah negara, dan dia punya kekuatan di bidang hukum sehingga dia bisa membantu, ya, memecahkan masalah dan lain sebagainya. Maka itu semuanya bagus, ya. Wa ma ahsana qaula Iyadin al-Yahsubi fi kitabihi al-Ilma. Betapa indah perkataan yang diucapkan oleh Al-Iyad al-Yahsubi dalam kitabnya Al-Ilma. Al-ilmu, kata beliau, fi aslaini la ya'duhuma. Ilmu itu ada pada dua pokok, ya. Tidak menyelisihi dalam ini kecuali illal mudillu anit tariqil lahibi, kecuali penyesat dari jalan yang terang dan pasti. Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat antabiin an sahibi. Yaitu ilmu kitab Al-Quran yang dimaksud, dan ilmu riwayat al-athar, yaitu hadis-hadis Nabi SAW, ya, asar-asar dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang tersambung kepada sahabat, kepada tabi'in dan sahabat. Ya. Maka selain ilmu itu, maka bisa menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diseimbangi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita boleh belajar ilmu apapun, ya, selama itu bukan ilmu-ilmu yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita boleh mempelajarinya, mengetahuinya, akan tetapi harus, ya, harus diperhatikan. Tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ilmu-ilmu yang kita pelajari itu tidak boleh melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Waqad kana hadza huwa ilmu salaf, ya. Dan inilah ilmu para salaf, ya. Alaihim rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Tsumma kathural kalamu ba'dahum. Kemudian setelah mereka maka semakin banyak pembicaraan al-kalam, ya. Tentunya fi ma la yanfa'. Di zaman sekarang ini banyak perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Adapun zaman salaf dahulu, perkataan mereka sangat bermanfaat. Ya, perkataan mereka sangat bermanfaat sekali. Mereka itu sedikit bicara, akan tetapi dampaknya, ya, luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Sedangkan zaman kita sekarang banyak berbicara, banyak retorika, akan tetapi nol, hasilnya nol. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan fal ilmu fis salafi aktsaru, ya. Ilmu yang ada di zaman salaf itu zamannya para sahabat. Ya, di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu zamannya salaf. Ya, dan sekarang kita zamannya khalaf, ya, secara bahasa. Wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Adapun di zaman kita ini, zaman setelah salaf, maka kalam, perkataan yang non faedah itu lebih banyak. Betapa banyak kita saksikan merajalelnya koran-koran, ya, media-media online yang membahas tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, pornografi, kemudian asusila, ini dan itu, ya, pelecehan seksual, jual beli yang haram. Kita banyak saksikan di media-media, ya, hal-hal yang demikian. Waliyadzubillah. Oleh karenanya benarlah kata mereka bahwasanya ilmu di zaman salaf itu sangatlah banyak. Adapun di zaman kita ilmu sedikit, akan tetapi banyak ngomong, ya, banyak berbicara. Qala Hammad ibn Zaidin, ya, qala Hammad bin Zaidin, qultu, Hammad, ya, bin Zaid berkata, li Ayyub as-Sikhtiyani, ya, li Ayyub as-Sikhtiyani, berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani, al ilmu al yaum aktsar au fi ma taqaddam, ya. Ilmu pada zaman sekarang, ya, itu zaman Ayyub, ya, Ayyub as-Sikhtiyani, itu zaman tabi'in, ya. Zaman dahulu. Mereka ini masih termasuk golongan yang dekat dengan salaf, ya. Dikatakan kepada mereka di zaman mereka itu, al ilmu al yaum aktsar au fi ma taqaddam. Pada hari ini, yaitu zamannya Ayub, ilmu itu lebih banyak atau zaman dahulu yang lebih banyak. Maka beliau menjawab, al kalamu al yaum aktsaru, ya. Al yaum aktsar, ya. Al kalam al yaum aktsar. Yaitu apa? Kalam pada hari ini lebih banyak. Wal ilmu fi ma taqaddam aktsar. Adapun ilmu maka lebih banyak di zaman salaf, di zaman dahulu. Oleh karenanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka salah satu niat di antara niat untuk menuntut ilmu, ya, disebutkan oleh Syekh, yaitu apa? Ihya'ul ilmi. Kenapa kita perlu dengan halakoh-halakoh? Ya. Karena untuk menghidupkan ilmu. Ilmu ini semakin sedikit di akhir zaman. Sedikit sekali orang yang ihtimam dengan ilmu. Bahkan orang sangat meremehkan ilmu. Datang di majelis ilmu sangat malas. Ya, oleh karenanya, ya, golongan yang selamat. Golongan yang selamat ini senantiasa dia berada di atas ilmu. Ahlus sunnah wal jamaah sangat memuliakan ilmu, sangat menghargai ilmu.
Sekecil apapun ilmu itu, kita hidupkan terus. Betapa banyak sekarang zaman kita ini, ya, apalagi tahun 2020 ini ya, kita kebanyakan kehilangan para ulama senior. Oleh karenanya ilmu itu tidak dicabut langsung begitu saja. Akan tapi dengan dimatikannya para ulama. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu secara langsung atau secara semuanya gitu. Akan tetapi ilmu itu akan dicabut dengan dimatikannya para ulama. Kalau para ulama sudah meninggal, sudah wafat, ya, tidak ada alim. Tidak ada orang-orang yang alim yang ditanya. Ya. Kalau sudah tidak ada orang yang alim yang ditanya permasalahan agama, maka yang ada adalah orang jahil. Kemudian Nabi melanjutkan, wasu'ilu, orang-orang jahil ini ditanya, ya, wa aftau, kemudian mereka berani menjawab, bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, wa adallu, ya, maka mereka sesat dan menyesatkan. Fadallu wa adallu, ya, mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karenanya ikhwan, mumpung masih ada para ulama, masih ada para asatidz kita, maka kita manfaatkan waktu ini untuk menuntut ilmu kepada mereka. Jangan sia-siakan. Karena kita tidak tahu kapan mereka dicabut nyawanya. Beberapa tahun ini, ya, beberapa belakangan ini, bulan-bulan ini ya, atau tahun 2020 ini, subhanallah, kita menyaksikan banyak sekali para ulama. Tidak lama ya dari hari ini, ya, beberapa waktu yang lalu, Syekh Ali Hasan Al-Halabi wafat rahimahullah ta'ala. Syekh Ali Adam, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Idyubi wafat. Syekh Fala Al-Mundakar wafat. Ya, Syekh Abdul Wahab, ya, bin Hasan, ya, Al-Banna wafat. Kemudian para ulama yang lainnya mereka wafat. Belum lagi para asatidz kita. Oleh karena ikhwan, kita manfaatkan waktu ini untuk menuntut ilmu kepada para ulama. Minimal kita mendengarkan kajian-kajian mereka, membaca kitab-kitab mereka, ya, bertanya kepada mereka jika mampu. Kalau bisa duduk di majelis mereka. Ya, oleh karenanya kalau kita masih belum mampu duduk di majelis mereka, minimal kita punya cita-cita untuk bermajelis di hadapan para ulama. Karena bermajelis di hadapan para ulama penuh dengan keberkahan. Karena mereka adalah warasatul anbiya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karenanya Nabi tidak mewariskan, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, ya, walakin warrasu al-ilm. Mereka tidak mewariskan harta berupa dinar dan dirham, akan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadaha akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan itu yaitu ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Oleh karenanya kita ambil bagian ini. Kita ambil bagian ilmu. Ya. Ilmu ya kawan. Ya. Kita yang rajin. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk belajar. Kalau kita sudah tidak ada kesempatan lagi, kita akan menyesal. Kenapa tidak saya manfaatkan dahulu waktu untuk belajar ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini atau malam ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan antum semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan
giat belajar, ya. Kemudian mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Kemudian niat untuk mendakwakan ilmu yang sudah kita dapat pada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada warga sekitar kita, atau masyarakat lingkungan kita. Kita niatkan itu. Ya, karena niat ikhlas di dalam menuntut ilmu salah satunya adalah raf'ul jahli an ghairihi. Mengangkat kebodohan untuk selain kita. Yang pertama raf'ul jahli an nafsi, yang kedua raf'ul jahli an ghairihi. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena kita masih ada persiapan yang lain, ada hajat yang lain, maka kita tidak bisa lama-lama. Yang penting kita rutin istiqomah di dalam majelis ini. Ya, meskipun kita mempelajari sesuatu yang sedikit, akan tetapi kita paham, kemudian kita ulang-ulang terus, kita murojaah, itu lebih bermanfaat. Ya, karena ilmu, hakikatnya ilmu itu yang mewariskan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar kita mendapatkan banyak informasi, akan tetapi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menjadikan kita sebagai ahlul jannah, ya, para penghuni surga insyaallah taala bersama para nabi, para siddiq, wasyuhada, wassolihin. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ustaz Zuna, jazakumullahu khairan. Dan mari kita akhiri kajian pada kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.